Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Adara pun dapat petunjuk dari burung beo itu. Ternyata burung itu berada di rumah sakit 18 tahun yang lalu. Burung itu dirawat oleh seorang kakek-kakek. Ternyata 18 tahun yang lalu, perempuan yang berambut panjang membawa bayi Adara menukar bayinya. Dika pun berpikir jika Adara bukan satu ayah dengan Naura. Rasya dan Naura pun ingin membuat sebuah lampu lampion. Rasya minta Naura untuk menuliskan harapan mereka. Rasya pun jadi ingat ketika masa lalu Rasya bersama Naura pernah membuat lampu lampion itu. Mereka bersama-sama menulis harapan mereka. Reza pun merasa kesal melihat kedekatan Rasya bersama Naura. Reza berniat untuk mengerjai Rasya dan Naura. Untung saja saat itu Zidan, Ucup, dan Rizky berhasil menggagalkan rencana Reza. Bahkan akibat ulah Reza membuat keributan di taman itu. Hampir saja membakar taman itu. Untung saja saat itu api itu berhasil dipadamkan oleh Rasya. Reza, Joe, dan Evan pun terpaksa menjalani hukuman membersihkan halaman di taman itu. Di sisi lain, Irsyad dan Abi Fajar pun terus mencari petunjuk siapakah pemilik HP itu. Miranda pun tak akan membiarkan Mbak Nining selamat. Miranda ingin menyingkirkan Mbak Nining. Saat itu Stefani sedang bersama Gibran. Gibran berusaha untuk membujuk mendapatkan maaf dari Stefani. Mereka pun tak sengaja melihat jika mobil Miranda ingin menabrak seseorang. Untung saja saat itu Gibran berhasil diam-diam gunakan kekuatannya untuk menghentikan mobil Miranda. Perempuan itu pun berhasil selamat. Gibran dan Stefani pun merasa yakin jika Miranda sengaja ingin menabrak perempuan itu. Gibran pun lantas minta Miranda turun, minta penjelasan Miranda. Namun saat itu Miranda mencoba meyakinkan Gibran dan Stefani jika tak ada maksud ingin menabrak perempuan itu. Dan Miranda pun pura-pura pusing. Namun Gibran dan Stefani tidak percaya dengan ucapan Miranda. Pasti ada sesuatu antara Miranda dengan perempuan itu. Sementara itu, Irsyad pun berhasil menemukan sebuah alamat pemilik HP itu. Abi Fajar dan Irsyad berhasil sampai di lokasi peta itu. Mereka pun tak menyangka jika pemilik HP itu adalah Bu Miranda. Bahkan Irsyad sudah men-scanning rumah itu. Irsyad menemukan HP itu berada di bawahnya tempat tidur Miranda. Abi Fajar pun merasa tidak menyangka dan sangat sedih jika Miranda seperti itu. Ternyata selama ini Miranda lah yang ingin membunuh Aisyah dan telah mencelakai santri-santri lainnya. Padahal Abi Fajar berharap jika mereka bakal bisa bersama lagi, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Tiba-tiba Naura pun dapat bayangan tentang seorang perempuan. Perempuan itu didorong dari tangga oleh seorang perempuan berambut panjang. Naura pun lantas bercerita kepada Rasya terhadap bayangan dilihatnya. Naura merasa bingung harus melakukan apa untuk membantu perempuan itu. Rasya jelaskan kepada Naura jika Naura sering mendapatkan bayangan seperti itu. Rasya pun lantas mengajak Naura untuk melihat bintang. Saat mereka melihat bintang bersama, mereka pun mengucapkan kata-kata yang sama. Jika yang tak bisa dirubah adalah takdir. Rasya awalnya berharap jika ingatan Naura sudah pulih kembali. Namun sayangnya, Aisyah katakan jika itu hanya terbersit di kepalanya. Dika pun lantas menghubungi Rasya, meminta Rasya menjemputnya di rumah sakit itu. Saat itu Dika mengajak Adara untuk makan cangki. Adara pun merasa sedih kenapa orang tuanya tidak bisa dekat dengan Adara. Dika pun lantas menghibur Adara dan menghilangkan kesedihan Adara. Tak lama kemudian Rasya pun datang menghampiri mereka. Rasya pun ikut makan cangki bersama mereka. Adara jelaskan kepada Rasya jika Adara dapat petunjuk abu-abu jika Adara ditinggalkan 18 tahun yang lalu di rumah sakit itu. Adara tidak temukan petunjuk lainnya.
Rasya, Dika, Gibran, Irsya, dan Adara pun membahas apa yang telah terjadi pada mereka. Gibran ceritakan pada mereka jika tadi malam Miranda ingin menghabisi nyawa seseorang. Rasya pun juga cerita kepada mereka jika Aisyah dapat bayangan tentang seseorang perempuan yang ingin menghabisi perempuan lainnya. Gibran pun merasa curiga, jangan-jangan Miranda bakal menghabisi perempuan itu. Gibran dan Rasya pun lantas pergi ingin menemui Aisyah, tanyakan petunjuk lainnya kepada Aisyah. Aisyah kembali dapat bayangan tentang anggrek putih yang berterbangan. Aisyah pun kembali bertanya kepada Abi Fajar, apakah Aisyah ini adalah Naura? Aisyah minta Abi Fajar jujur kepada dirinya, karena Aisyah merasa punya kekuatan yang sama seperti Naura. Namun sayangnya saat itu Abi Fajar terpaksa pergi karena ada urusan sesuatu. Rasya pun lantas memanggil Naura. Saat itu Rasya berhasil memegang Naura. Mereka pun saling bertatap-tatapan. Rasya pun jadi ingat ketika Rasya bersama Naura. Begitu juga dengan Naura. Sepertinya Naura mendapat bayangan tentang Naura. Jika saat itu Rasya katakan I love you kepada Naura, Naura pun juga ucapkan I love you too kepada Rasya. Rasya pun lantas kaget mendengar itu. Rasya pikir jika ingatan Naura sudah kembali.